Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat nasihat kehidupan? Kali ini saya akan kembali lagi menceritakan kisah misteri yang berjudul Takdir yang tak dapat kulawan, bagian yang ke-8. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja ke ceritanya. 5 hari setelah kejadian kesurupan massal yang dialami oleh teman sekelasku, gosip dan kabar burung tentangku mulai mereda. Aku bersyukur hal itu tidak menjadi trending topik lagi di sekolahku. Ya, walaupun masih ada 1-2 kakak kelas yang masih penasaran denganku. Dan seperti biasa aku hanya menanggapinya dengan candaan. Dan hari ini adalah hari Minggu. Aku telah berjanji kepada Hani untuk pergi dengannya semenjak seminggu yang lalu. Hani sudah menetapkan tempat dan waktu untuk bertemu. Kami berjanji untuk bertemu di sebuah mall yang berada di Depok. Lalu aku langsung meminta izin kepada ibu untuk pergi. Ketika di perjalanan sebenarnya agak deg-degan bertemu dengannya lagi. Walaupun kami hampir setiap hari berkomunikasi di dunia maya, tetapi tetap saja membuat perasaan saya agak aneh. Pasalnya kami belum pernah bertemu lagi semenjak hari kelulusan SMP, dan itu sudah sekitar 7 bulan. Akhirnya saya tiba di tempat kami berjanji untuk bertemu. Aku mencoba mencarinya dan memeriksa HP-ku. Kevin, sontak aku kaget mendengar suara itu. Dan ketika aku menoleh ke samping, benar saja, itu adalah Hani. Dia menggunakan celana jeans ketat berwarna putih dan sepatu skate putih, dengan dibalut kaos berwarna merah yang ditutupi kardingan putih, dengan rambut yang dikerai panjang. Nunggunya lama nggak, Vin? Kata Hani. Iya nih, udah lama banget. Udah hampir 5 jam nungguin kamu. Apaan? Mallnya aja baru buka 2 jam. Ngaco ah, kata Hani. Aku baru sampai kok. Emang mau nonton apa sih? Ada deh, tapi nanti ya, masih 2 jam lagi. Aku udah beli tiketnya kok. Lama banget. Terus kita ngapain dulu? Tanyaku. Kita makan aja yuk, aku lapar nih belum makan, kata Hani. Lalu kami pergi ke salah satu restoran yang berada di mall dan kita memesan makanan. Kamu makin tinggi ya, Vin? Kamu aja yang gak tinggi-tinggi, kataku dengan bercanda. Segini tuh udah lumayan tinggi tahu, jawab Hani. Kami pun berbincang-bincang sambil makan makanan yang sudah kami pesan. Dan tak terasa sudah hampir waktunya film yang mau kami tonton dimulai. Kami pun bergegas menuju bioskop dan kami pun mencari tempat duduk kami. Setelah selesai menonton, kami memutuskan untuk menghabiskan waktu di McD. Han, di sekolah kamu gak punya cowok? Kamu kan cukup populer pas SMP, tanyaku. Gak punya. Ada sih beberapa yang nyoba PDKT sama aku, tapi gak ada yang buat aku nyaman selain dia. Siapa, Han? Ada deh, mau tahu aja. Sambil jari telunjuknya menyentuh hidungku. Tiba-tiba aku merasakan keanehan. Perasaan apa ini? Membuat dadaku begitu hangat. Mungkin aku... Terlepas dari itu semua, aku senang bisa menghabiskan waktu bersama teman lamaku. Hingga tidak sadar waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Dan kami memutuskan untuk pulang. Lalu aku memesan 2 taksi untuk menjemput kami. Setibanya kami di lobi, sudah ada 2 taksi yang menunggu kami. Kevin, palanya nundukkan deh. Buat apa? Jawabku. Udah nurut aja sih.
Lalu aku menuruti keinginannya dengan menundukkan kepalaku, dan dia seperti ingin mengeluarkan sesuatu dari tasnya. "Nih buat kamu, awas lo kalau sampai rusak apalagi hilang," sambil memasangkan syal di leherku. Dia memberiku sebuah syal berwarna putih. Ya, warna putih adalah warna favoritnya. Aneh rasanya, aku begitu senang ia memberiku sebuah syal. Bukan karena aku membutuhkannya, tapi karena benda itu berasal darinya. "Thanks ya Han, nanti aku pasti bales," jawabku. Lalu kami langsung pulang dengan taksi yang berbeda. Dan ketika sesampainya di rumah, seperti biasa aku langsung mengambil wudhu dan mengaji sambil menunggu waktu maghrib. Selesai mengaji dan sholat, secara tiba-tiba aku mengingat bahwa ada hal yang penting yang aku lupakan. Tapi apa? Aku berpikir sejenak mencoba menggali memori lamaku. Lalu muncul satu nama, yaitu Yuni. Ya, Yuni gumamku. Aku melupakannya. Betapa bodohnya aku sampai aku melupakan dia. Tapi aku tidak tahu di mana dia berada. Aku mencoba berpikir lagi apa yang bisa aku lakukan untuk mencarinya. Terbesit di pikiran untuk melakukan pemanggilan roh atau jin. Ya, aku akan melakukan ritual pemanggilan. Gumamku. Mungkin ini terdengar gila, anak seusiaku melakukan ritual seperti ini sendirian dan tanpa pendamping. Namun hanya ini yang terlintas di pikiranku. Otakku sudah buntu, karena aku sudah tidak sabar. Aku ingin segera menemuinya sekarang juga. Lalu aku meyakinkan diriku dan memasrahkan diri kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi aku harus menunggu sampai jam 12 malam, karena diharuskan untuk melakukan sholat tahajud terlebih dulu, agar memantapkan mental dan batinku. Sambil menunggu waktu tengah malam, aku memutuskan untuk berzikir berkali-kali hingga tak terasa jam sudah pukul 11 malam. Lalu aku menyudahi zikirku dan berdiri untuk mengambil beberapa perlengkapan yang dibutuhkan. Setelah peralatan yang dibutuhkan sudah saya persiapkan semua, saya kembali mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat tahajud dengan dilanjutkan berzikir. Setelah selesai aku langsung memulai ritual dengan memejamkan mataku dan duduk bersila kunci. Aku memfokuskan pikiranku dan mulai membaca amalan pemanggil roh atau jin. Sekian lama aku membaca, tiba-tiba ada yang menepuk pundakku dari depan. Dan setelah aku membuka mataku, ternyata itu bukan Yuni. Itu adalah jin pendampingku, Rijalul Gaib. Saya akan menamakan beliau dengan Rijalul Gaib. "Belum saatnya, Kevin," kata Rijalul sambil menepuk-nepuk bahuku. "Tapi kapan? Apakah aku sudah siap sekarang? Apalagi yang harus kutunggu?" "Aku tahu kamu sudah lebih dewasa dan mentalmu sudah lebih matang. Namun dengan mentalmu yang sekarang, kamu tidak akan sanggup melihatnya," kata Rijalul. "Melihat apa? Aku hanya ingin melihat Yuni." "Makhluk yang kau sebut Yuni itu bukanlah nama aslinya, dan dia bukan dari golongan jin sembarangan." Lalu ketika aku ingin bertanya, beliau langsung menepuk keningku dengan pelan, dan aku langsung tertidur. Ketika aku terbangun, "Di mana ini?" seruku dengan kaget. Kenapa aku berada di hutan? Aku mencoba berkali-kali memanggil Rijalul Gaibku, namun tetap tidak ada jawaban. Aku begitu ketakutan, seluruh tubuhku merinding hebat. Keringatku tak berhenti mengalir.
Aku berada di hutan belantara yang begitu gelap gulita. Hanya sinar bulan yang menerobos sela-sela pohon besar di atas kepalaku, cahaya yang tersisa. Aku berjalan dan terus berjalan. Aku tidak tahu harus berjalan kemana. Aku hanya mengikuti langkah kakiku berjalan. Aku masih tidak dapat menutupi rasa ketakutanku. Sudah lama sekali aku tidak merasakan ini. Mungkin terakhir kali aku merasakan rasa takut sehebat ini pada saat aku masih duduk di bangku SMP. Lalu aku terus berjalan. Srek, srek. Terdengar suara dari balik semak-semak. Sungguh aku tidak berani melihat apa yang ada di balik sana. Namun aku tetap memberanikan diri untuk tetap melihat. Aku berjalan pelan seperti mengendap-endap menuju semak-semak itu. Ketika aku sampai di balik semak-semak itu, aku melihat seorang wanita menangis dengan posisi menjongkok dan membelakangiku. "Yuni?" seruku. "Kamu Yuni kan? Akhirnya aku bisa bertemu denganmu, Yuni." Namun wanita itu tidak menggubris sama sekali teguranku. Aku berjalan menghampirinya dan aku menyentuh bahunya. "Yuni, ini aku Kevin. Apa kau sudah lupa denganku?" seruku. Lalu wanita itu berdiri dan masih membelakangiku. Dan aneh, dia malah tertawa sampai membuat kupingku begitu sakit. Ya, sangat sakit. "Kau bukan Yuni?" seruku kepadanya. Lalu wanita itu membalikan kepalanya ke arahku. Namun badannya masih membelakangiku seolah dia tidak memiliki tulang leher. "Ah!" teriakku yang sangat ketakutan. Wajahnya begitu menakutkan. Wanita itu bukan Yuni. Wajahnya berwarna hitam pekat, lidahnya menjulur keluar namun tidak memiliki gigi dan tidak memiliki bola mata. Aku langsung berlari ketakutan. Aku berlari-lari dan terus berlari. Sesekali aku berbalik untuk melihatnya, dan dia sudah tidak terlihat. Lalu aku pun berhenti untuk sejenak menarik nafas. "Kevin!" terdengar suara wanita itu tepat berada di belakang kepalaku. Sungguh aku tidak ingin menengok ke belakang. Aku hanya langsung berlari. Ketika aku menoleh ke belakang, wanita itu mengikutiku. Dia seperti terbang dan terus mengejarku. Namun aku terus berlari. Setelah sekian lama aku berlari, aku memberanikan diri untuk sekedar menengok ke belakang. Dan dia sudah tidak mengejarku. Lalu sejenak aku menarik nafas karena sudah berlari begitu jauh. Dan tiba-tiba dia ada tepat di depan mukaku. "Ah!" Sontak aku kaget, lalu aku terjatuh dan lalu aku pingsan. Ketika aku bangun dan membuka mata, aku kembali dibuat kaget. Kenapa aku di sini? Kenapa aku bisa berada di rumah sakit? Dan tiba-tiba seorang wanita memelukku. Dan ternyata itu ibuku. Ya, itu ibuku dan kakakku, dan aku juga melihat ayah dan juga Hani. Ada apa sebenarnya? Kenapa mereka semua berada di sini? "Ibu, kenapa aku bisa di sini?" tanyaku yang masih begitu kebingungan dengan selang infus berada di tanganku. "Kamu sudah tidak sadarkan diri selama 2 minggu lebih, Nak," saut ibuku dengan air mata yang masih terus mengalir. Kenapa aku bisa tidak sadarkan diri sampai 2 minggu? Apa yang terjadi sebenarnya? Aku mencoba berpikir dengan kondisi fisikku yang masih lemah. Dan terlintas di pikiranku, sepertinya aku telah dibawa ke alam gaib. Ucapku dalam hati.
Padahal aku merasa baru sekitar beberapa menit di alam sana. Aku baru ingat bahwa dunia alam gaib dan dunia manusia memiliki waktu yang berbeda. Nanti setelah ini akan saya jelaskan perbedaan waktu antara kedua alam yang sama tapi tak sama. Namun yang membuatku bingung kenapa dia membawaku ke sana. Apa sebenarnya yang ia ingin tunjukkan kepadaku? Dan wanita mengerikan itu ialah bukan Yuni, melainkan iblis lain. Untuk sekarang lebih baik aku beristirahat supaya keluargaku tidak menjadi lebih khawatir. Nak, kenapa kamu bisa kayak gini? Tanya ibuku. Aku juga nggak tahu, Mah. Aku lagi di kamar, terus tiba-tiba aku bangun udah ada di sini. Waktu Mama ingin membangunkanmu, Mama melihatmu sedang tertidur di meja belajar. Namun ketika Mama ingin bangunkan kamu, kamu tidak lekas bangun juga. Hah? Meja belajar? Bukankah aku sedang melakukan ritual itu? Lalu siapa yang membereskan semua perlengkapanku dan memindahkanku ke meja belajar? Ucapku dalam hati yang masih tidak dapat mempercayai ini. Ya sudah, kamu tidak usah banyak pikiran. Sekarang lebih baik kamu tidur. Cerita ini sampai di sini dulu ya. Nanti saya akan lanjutkan pada bagian yang ke-9. Terima kasih sudah menonton video nasihat kehidupan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.